إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita yang tidak bisa kita sebut satu persatu kenikmatan tersebut. Tapi yang paling besar nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah keimanan dan keislaman kita hingga hari ini. Mudah-mudahan dua hal ini terus Allah tanamkan pada kita hingga ajal menjemput kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah senantiasa kepada panutan alam, manusia terbaik sepanjang zaman, manusia yang telah Allah turunkan sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai panutan dalam segala segmen kehidupan, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa khatib berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan takwa sebagai bekal hidup dan juga bekal mati kita. Karena dengan takwa dalam kehidupan kita akan merasa tentram, dan dengan membawa takwa di akhirat kita akan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu takwa harus senantiasa ada pada diri kita. Apa itu? Istinabul awamir, istinabul nawahi, wa istimal awamir, yang meninggalkan seluruh apa yang Allah larang, seluruh yang Allah cegah dan diperintahkan untuk ditinggalkan maka kita tinggalkan. Setelah kita amalkan seluruh perintah yang Allah perintahkan, itu adalah takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang kita kenal. Di bulan ini 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, telah lahir ke dunia sosok manusia mulia yang menjadi qudwah, contoh, yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam yang kita anut hari ini, yaitu kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi atau kelahiran Nabi ini begitu penting, harus kita ingat, karena memang Nabi adalah sebuah contoh, sebuah sosok pegangan, sebuah model perilaku dan suri tauladan dalam semua aspek kehidupan. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan dalam berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari akhir serta banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW adalah orang yang paling keras mujahadahnya, artinya orang yang paling serius
orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah. Padahal beliau dimaksum, beliau diampuni dari dosa, dan beliau pun dijamin masuk surga. Tapi beliau memberikan contoh kepada kita, kepada umatnya, bermujahadah dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, serius dalam beribadah. Sehingga dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah hingga bengkak kakinya karena lamanya berdiri dalam sholat. Ini bentuk keseriusan Rasulullah dalam beribadah, salah satunya dalam sholat. Beliau juga adalah pribadi yang paling mulia akhlaknya. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menyebut akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tidak pernah berlaku keji, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh, tidak pernah membalas kejelekan yang serupa. Akan tetapi beliau pemaaf dan juga pemberi maaf yang sangat besar. Hadis riwayat Ahmad. Beliau pun baik terhadap wanita, terhadap istri-istri beliau. Beliau juga teladan terbaik dalam bertetangga, bergaul, berteman, berkawan, dan bermuamalah. Dalam semua itu kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dan model panutan yang harus kita ikuti. Hadirin rahimakumullah, kehadiran Rasulullah SAW dengan Islamnya di tengah-tengah umat manusia adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, baik dalam lingkup akidah, ibadah, muamalah, hingga siasat atau politik. Meneladani Rasulullah SAW bukan hanya dalam aspek akidah spiritual saja, moral atau sosial belaka. Sebab jika demikian, hal itu sama saja telah mengkerdilkan sosok mulia tersebut. Perhatikanlah, beliau juga memberikan teladan kepemimpinan dalam bernegara, berpolitik baik dalam ataupun luar negeri, menjalankan pemerintahan, menerapkan hukum, dan menyelesaikan persengketaan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian atau dicontohkan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah amat keras hukumannya. Maka kita harus totalitas menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan suri teladan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam aspek individu, keluarga, maupun bernegara. Kecuali tentu saja hal-hal yang menjadi kekhususan bagi beliau atau khawasul Rasul sebagaimana diterangkan oleh para ulama terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu aspek teladan Rasulullah SAW yang saat ini penting untuk diaktualisasikan adalah teladan dalam kepemimpinan. Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin politik. Dalam konteks saat ini, beliau dapat disebut sebagai pemimpin negara atau raisud daulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah." Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 64. Rasulullah SAW pun juga memberikan teladan bagaimana menjalankan sistem pemerintahan Islam. Beliau membangun struktur negara. Beliau menunjuk dan mengangkat para penguasa, baik muawin atau para wakilnya, para wali maupun para amir. Beliau menunjuk dan mengangkat para panglima perang, para komandan pasukan. Beliau membentuk kepolisian dan mengangkat kepala polisinya. Beliau mengangkat qadhi atau hakim, dan juga menyebarkan di berbagai wilayah. Beliau juga mengangkat para pegawai administratif yang disebut khatib untuk berbagai urusan. Semua itu merupakan penjelasan atas kewajiban menerapkan hukum-hukum Islam. Sebagai kepala negara di Madinah, Rasulullah SAW menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Sejak awal negara Islam berdiri, beliau menerapkan syariat Islam secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Rasulullah SAW juga menyatukan dan melebur masyarakat yang beliau pimpin menjadi satu kesatuan,
yakni kesatuan dalam akidah yang kokoh, yaitu akidah Islam. Beliau sekaligus melenyapkan ikatan-ikatan asobiyah jahiliyah seperti ikatan kesukuan dan kebangsaan, atau dalam bahasa sekarang ikatan nasionalisme. Selain itu, Rasulullah SAW memimpin umat untuk menjalankan misi agung, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Karena dakwah itu pula Islam sampai ke negeri ini dan kita anut sampai saat ini. Akhirnya mari kita jadikan momentum Maulid Nabi SAW ini sebagai jalan untuk meneladani Rasulullah SAW secara totalitas, meneladani pribadi beliau, kepemimpinan beliau, serta meneladani dan merealisasikan sistem yang beliau gariskan dan contohkan, yaitu sistem Islam melalui penerapan syariah Islam secara tarfah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad bazal muttaqun. Wa qala tabaraka ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.